Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa dan siswi kelas 11 MAN 14 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kegiatan PJJ kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Oleh karenanya, interaksi antar sesama manusia sudah menjadi sunnatullah yang pasti terjadi. Interaksi antar sesama manusia itu tidak hanya terbatas pada saling kenal dan saling sapa saja, tak jarang juga sampai pada perilaku saling mengunjungi atau bertamu. Bertamu dalam pengertian sederhana adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti akan memiliki kesempatan untuk berperan sebagai tamu di rumah seseorang atau tamu pada sebuah acara. Dan tidak jarang pula, seseorang mendapatkan kunjungan tamu di rumahnya, apakah tamu itu memang sudah direncanakan untuk datang karena undangan, atau tamu yang datang tanpa diundang. Istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim, karena memang salah satu tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Hal inilah yang kemudian menyebabkan penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Menjalin tali silaturahim merupakan salah satu karakteristik dari ajaran Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki agar dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia memegang teguh tali silaturahim. Artinya, karunia Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mau menjalin silaturahim berupa kelapangan rizki dan keberkahan usia. Sebaliknya, bagi orang-orang yang suka memutuskan silaturahim, Allah akan murka kepadanya, serta memutuskan silaturahim merupakan perbuatan tercela yang dapat menjauhkan pelakunya dari kebaikan dan sorga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk sorga. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu, bertamu dalam rangka menjalin silaturahim dianjurkan dalam Islam. Di samping itu, bertamu juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah adab dan etika. Islam sudah memberikan pedoman tentang adab berpakaian, berhias, berjalan, bergaul, dan tidak ketinggalan pula bagaimana adab bertamu. Dengan tujuan agar niat baik ketika bertamu itu dapat terlaksana dengan cara-cara yang baik pula, sehingga menyamankan satu sama lain, baik bagi orang yang bertamu ataupun bagi orang yang menerima tamu. Adapun adab bertamu di antaranya, pertama, bertamu dengan niat yang baik. Hendaknya seseorang memiliki itikat dan niat yang baik dalam bertamu. Bermula dari itikat dan niat yang baik ini, kunjungan yang dilakukan akan senantiasa diwarnai dengan rasa nyaman dan kelembutan. Bahkan,
Bila seseorang bertamu ke rumah saudaranya semata-mata didasari rasa cinta karena Allah dan bukan untuk tujuan yang lain, niscaya Allah akan mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut. Ketika orang itu berada di tengah perjalanannya menuju desa yang dituju, maka malaikat tersebut bertanya, "Hendak pergi kemana engkau?" Orang itu menjawab, "Saya akan menjenguk saudara saya yang berada di desa lain." Malaikat itu terus bertanya kepadanya, "Apakah kamu mempunyai satu perkara yang menguntungkan dengannya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Akhirnya malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan Allah yang diutus untuk memberitahukan kepadamu bahwasannya Allah akan senantiasa mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Dalam bertamu, hendaklah memperhatikan batasan atau waktu-waktu yang tepat untuk bertamu. Jangan sampai bertamu pada waktu-waktu istirahat atau pada waktu-waktu di mana tuan rumah tidak ingin diganggu oleh seorang tamu. Perlu diketahui ada beberapa waktu yang sangat mungkin dilarang untuk bertamu. Di antaranya pada waktu subuh. Sebab biasanya pada waktu tersebut bisa jadi seseorang masih tidur di atas tempat tidur mereka. Pada waktu zuhur atau pada jam-jam tidur siang. Sebab pada waktu tersebut biasanya seseorang ingin beristirahat dan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Kemudian pada waktu ba'da isya, sebab waktu tersebut biasa digunakan untuk istirahat bahkan untuk tidur. Perlu sekali memperhatikan waktu-waktu yang tepat untuk bertamu. Jangan sampai kedatangan kita mengganggu kenyamanan orang yang kita kunjungi, dan alangkah baiknya membuat janji dengan menghubungi via telepon terlebih dahulu. Sebab di era komunikasi yang semakin canggih ini, hal tersebut mungkin untuk dilakukan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan pantas. Hendaklah ketika bertamu mengenakan pakaian yang rapi dan pantas dalam rangka menghormati tuan rumah dan diri sendiri. Seseorang yang bertamu dengan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, tentu akan lebih dihormati oleh tuan rumah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang adab berpakaian, maka adab berpakaian tersebut dapat dipraktekkan salah satunya ketika bertamu. Yang keempat, meminta izin. Salah satu etika bertamu yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan istilah meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak mendapatkan seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu memasukinya sampai kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka kembalilah. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah An-Nur ayat ke-27 sampai 28. Meminta izin bertujuan agar tuan rumah tidak dikejutkan dengan kehadiran seseorang tanpa persiapan. Sebab rumah adalah tempat penghuninya mendapatkan kebebasan pribadi dan privasi secara sempurna. Maka dilarang memasuki rumah seseorang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka meminta izin masuk rumah seseorang. Salah satunya adalah dengan cara mengetuk pintu. Seringkali ketukan yang diberikan seorang tamu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, baik karena kerasnya atau cara mengetuknya. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu seperti ketukan keras yang mungkin mengagetkan atau sengaja ditujukan untuk membangunkan tuan rumah. Dalam Islam, cara meminta izin yang dianjurkan adalah dengan mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis,
bahwasannya seorang laki-laki meminta izin ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau ada di dalam rumah. Laki-laki itu berkata, "Bolehkah aku masuk?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pembantunya, "Temuilah orang itu dan ajarkan kepadanya minta izin dan katakan kepadanya agar ia mengucapkan Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Lelaki itu mendengar apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu ia berkata, "Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepadanya, maka masuklah laki-laki tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan meminta izin maksimal boleh dilakukan 3 kali. Apabila tidak ada jawaban dari tuan rumah, hendaklah yang bertamu kembali pulang. Jangan sekali-kali masuk rumah orang lain tanpa izin, karena di samping tidak menyenangkan dan mengganggu tuan rumah, juga dapat berakibat negatif kepada tamu itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kasus lain, ketika bertamu ke rumah seseorang dan telah meminta izin kepada tuan rumah dengan harapan untuk diberi izin masuk ke rumah, tetapi tuan rumah mengatakan kembalilah, dalam artian tidak memberikan izin, maka hendaklah yang datang bertamu kembali pulang, karena bisa jadi tuan rumah tidak siap untuk menerima tamu. Kembali pulang dalam keadaan seperti itu lebih baik dan lebih suci bagi orang yang hendak bertamu. Yang kelima, dilarang mengintip ke dalam rumah. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan ketika bertamu, janganlah sekali-kali menghadap ke pintu apalagi mengintip masuk ke dalam rumah. Karena hal yang demikian sangat tidak disukai dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan salah satu sikap yang buruk dan bukan merupakan salah satu etika meminta izin ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Bercerita Sahal bin Sa'ad, seorang pria mengintip ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa izin, dan pada saat itu Rasulullah sedang menyisir rambutnya dengan sebuah sisir besi. Ketika Rasulullah melihat seorang pria yang sedang mengintip ke kamarnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya aku tahu kamu mengintip, sungguh aku akan mencolok kedua matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan meminta izin untuk menjaga pandangan mata." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, memperkenalkan diri sebelum masuk rumah. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah datang ke rumah Rasulullah, kemudian aku mengetuk pintu rumah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 'Siapakah itu?' Aku menjawab, 'Saya.' Beliau bersabda, 'Saya, seakan beliau marah." Hadis riwayat Bukhari. Ketika bertamu, hendaklah memperkenalkan diri ketika tuan rumah bertanya. Jangan menjawab dengan mengatakan kata "saya", sebab itu belum memberikan kejelasan. Oleh sebab itu, tamu hendaknya menyebutkan nama dirinya secara jelas agar tuan rumah tidak ragu lagi untuk menerima kedatangannya. Yang ketujuh, masuk ke dalam rumah dan duduk dengan sopan. Setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Pandangan yang tidak dibatasi, terutama bagi tamu asing, dapat menimbulkan kecurigaan bagi tuan rumah. Tamu dapat dinilai sebagai orang yang tidak sopan,
bahkan dapat pula dikira sebagai orang jahat yang mencari-cari kesempatan. Apabila tamu tertarik kepada sesuatu, hiasan dinding misalnya, lebih baik ia berterus terang minta izin kepada tuan rumah bahwa ia tertarik dan ingin memperhatikannya. Yang kedelapan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Apabila tuan rumah memberikan jamuan, hendaknya tamu menerima jamuan tersebut dengan senang hati dan tidak menampakkan ketidaksukaan terhadap jamuan itu. Jika sekiranya tidak suka dengan jamuan tersebut, sebaiknya berterus terang bahwa dirinya tidak terbiasa menikmati makanan atau minuman seperti itu. Jika tuan rumah telah mempersilahkan untuk menikmati, tamu sebaiknya segera menikmati. Tidak usah menunggu sampai berkali-kali ditawarkan. Tentunya ketika menikmati jamuan tersebut, haruslah mempraktekkan etika makan dan minum yang benar. Yang kesembilan, segeralah pulang setelah urusan selesai. Tamu yang bijaksana tidak suka memperpanjang waktu kunjungannya. Ia tanggap terhadap sikap tuan rumah. Apabila tuan rumah telah memperhatikan jam, hendaknya tamu segera pamit karena mungkin sekali tuan rumah akan segera pergi atau mengurus masalah lain. Apabila tuan rumah menghendaki tamunya untuk tetap tinggal dahulu, hendaknya tamu pandai-pandai membaca situasi, apakah permintaan itu sungguh-sungguh atau hanya sekedar pemanis suasana. Apabila permintaan itu sungguh-sungguh, maka tidak ada salahnya jika tamu memperpanjang masa kunjungannya sesuai batas kewajaran. Perlu diketahui pula bahwa batas bertamu itu maksimal 3 hari 3 malam. Pembatasan waktu 3 hari 3 malam itu ditujukan agar tuan rumah tidak terbebani dalam menjamu tamunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertamu itu selama 3 hari dan pelayanannya selama siang atau malam hari. Tidak halal bagi seorang muslim bermukim di rumah saudaranya sampai saudaranya berdosa karenanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa berdosa? Beliau menjawab, dia bermukim di rumah saudaranya hingga saudaranya tidak punya apa-apa lagi untuk menjamunya. Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa bertamu yang baik adalah bertamu yang tidak merepotkan tuan rumah. Ketika bertamu, janganlah sekali-kali berkata suatu kalimat candaan. Jangan sampai ada yang diucapkan membuat tuan rumah merasa tersinggung. Dan hendaklah menerima jamuan dari tuan rumah dengan senang hati, walaupun jamuan itu sangat sederhana dan walaupun itu hanya air putih saja. Karena itu lebih baik daripada mengatakan suatu kalimat candaan yang membuat tuan rumah merasa tersinggung. Selanjutnya kita bahas tentang adab menerima tamu. Menerima tamu dimaknai sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah sebuah perintah dalam ajaran Islam dan merupakan wujud keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun adab menerima tamu diantaranya, pertama berpakaian rapi dan sopan. Sebagaimana orang yang bertamu, tuan rumah hendaknya juga mengenakan pakaian yang pantas dan sopan dalam menerima kedatangan tamunya. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Tuan rumah hendaknya menerima kedatangan tamu dengan sikap yang baik, dengan wajah yang senang dan muka yang senyum. Sekali-kali jangan acuh, apalagi memalingkan muka dari tamu, sebab perbuatan semacam itu dinilai tidak memuliakan tamu. Kemudian hendaklah tuan rumah mempersilahkan duduk tamunya di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapiannya. Yang ketiga, menjamu tamu sesuai dengan kemampuan. Termasuk salah satu cara menghormati tamu ialah memberi jamuan kepadanya.
Kewajiban menjamu tamu yang ditentukan oleh Islam hanyalah sebatas kemampuan tuan rumah. Oleh sebab itu, tuan rumah tidak perlu terlalu repot dalam menjamu tamunya. Bagi tuan rumah yang mampu, hendaknya menyediakan jamuan yang pantas, sedangkan bagi orang yang kurang mampu, hendaknya menyesuaikan dengan kesanggupannya. Jika hanya mampu memberikan air putih, maka air putih itulah yang disuguhkan. Apabila air putih tidak ada, cukuplah menjamu tamunya dengan senyum dan sikap yang ramah. Jamuan yang dipaksakan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak ikhlas dan berat hati. Yang keempat, lama waktu memuliakan tamu. Sesuai dengan hak tamu, kewajiban memuliakan tamu adalah 3 hari, termasuk hari istimewanya. Selebihnya dari waktu itu adalah sedekah baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menghormati tamu itu sampai 3 hari. Adapun selebihnya merupakan sedekah baginya. Yang kelima, mengantar tamu sampai ke halaman depan jika tamu pulang. Salah satu perilaku terpuji yang dapat menyenangkan tamu adalah apabila tamu hendak pamit, tuan rumah hendaknya mengantarkan tamunya sampai ke pintu pagar halaman depan. Tamu akan merasa lebih bersemangat dan senang karena merasa dihormati tuan rumah dan merasa kehadirannya diterima dengan baik. Demikianlah adab bertamu dan menerima tamu yang diajarkan dalam Islam. Sebagai penutup, tamu yang baik adalah tamu yang tidak merepotkan, tidak menyinggung, apalagi sampai menyakiti perasaan orang yang dikunjunginya. Sedangkan memuliakan tamu yang baik adalah seseorang yang mampu membuat tamu yang datang ke rumahnya pulang dengan perasaan bahagia. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.